Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran sosiologi, di mana pada saat ini kita masuk ke bab 4 ya. Setelah materi kita kemarin adalah berkaitan dengan materi tentang ketimpangan sosial. Nah, setelah kamu belajar tentang materi ketimpangan sosial, berbagai ketimpangan sosial itu yang terjadi harus menjadi perhatian oleh masyarakat dan oleh pemerintah agar tidak menjadi suatu masalah sosial. Nah, jadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut ialah dengan adanya pemberdayaan komunitas dan dengan menggunakan atau berbasis kearifan lokal. Nah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan membahas tentang materi pemberdayaan komunitas yang berbasis kearifan lokal. Namun lebih kepada pemberdayaan komunitas dulu ya, karena ini materinya terlalu banyak sehingga kita fokus ke pemberdayaan komunitas itu sendiri apa. Nah, setelah itu kita minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang kearifan lokalnya ya. Oke, tolong perhatikan baik-baik, simak baik-baik materi yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya di dalam pemaparan materi kali ini, di sini ada Ibu menjelaskan atau mendeskripsikan hakikat pemberdayaan komunitas itu sendiri. Apa itu pemberdayaan komunitas, dasar terbentuknya pemberdayaan komunitas, prinsip-prinsip apa saja yang harus ada dalam pemberdayaan komunitas, manfaat pemberdayaan komunitas, dan ruang lingkup pemberdayaan komunitas ya. Oke, kita mulai dengan hakikat pemberdayaan komunitas. Nah, apa sih kenapa perlu pemberdayaan komunitas ya? Nah, di dalam tujuan daripada pembangunan Millennium Development Goals di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah pembangunan yang berdasarkan pada kearifan lokal. Salah satu bentuk nyata pemerintah dalam mendukung program tersebut itu adalah dengan dilakukannya program pembangunan di desa-desa. Mungkin lebih fokus kepada pembangunan desa karena masih banyak masyarakat Indonesia yang masih tinggal di pedesaan ya. Nah, di sini apa program dalam pemberdayaan masyarakat desanya? Yaitu di sini ada contohnya ya, program yang dibuat oleh pemerintah adalah PNPM ya, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Berikutnya adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau PLPBK, Pengembangan Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas, dan banyak sekali juga yang lainnya. Mungkin kalian bisa akan cari ya pemberdayaan komunitas apa saja yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta ya. Nah, konsep pemberdayaan komunitas ini sejatinya itu adalah lahir sejak tahun 1960-an ya, di mana pemberdayaan komunitas ini atau yang disebut dengan community development adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Artinya di sini masyarakat yang masih tertinggal jauh dari pembangunan itu harus terus dipantau, diberikan suatu pemberdayaan sehingga masyarakat tersebut bisa berkembang lebih baik menuju ke arah yang lebih berkemampuan dalam meningkatkan potensi masyarakatnya ya. Oke. Nah, ini ada definisi pemberdayaan komunitas. Ini Hatu pada tahun 2010 dia mendefinisikan pemberdayaan komunitas itu merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri ya.
Menurut Hatu, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah. Jadi di sini ada sekelompok masyarakat yang rentan dan lemah, itu adalah masyarakat mungkin yang masih terkategori miskin ya, terutama yang masih berada di pelosok-pelosok daerah. Serta mereka itu tidak memiliki akses, sehingga dengan pemberdayaan itu mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Artinya dari masyarakat yang tidak mampu, yang rentan dan lemah, setelah diberdayakan itu bertujuan untuk supaya masyarakat tersebut itu memiliki kekuatan atau kemampuan dalam mengakses semua dimensi kehidupannya ya. Oke. Secara konseptual, definisi pemberdayaan masyarakat itu atau komunitas itu adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ya. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat tersebut ya, supaya dia lebih bisa hidup di atas kakinya sendiri, hidup lebih mandiri dalam menghadapi situasi kehidupannya yang serba lebih kompleks ya sekarang ini. Nah, dasar terbentuknya pemberdayaan komunitas didasari pemahaman munculnya ketidakberdayaan akibat masyarakat itu tidak memiliki kekuatan atau powerless ya. Nah, karena tidak memiliki kekuatan atau kemampuan di sini, sehingga masyarakat itu jadi terhambat, tertinggal ya untuk menghadapi situasi persaingan hidup sekarang. Sehingga Jim Life ini mengidentifikasi ada beberapa jenis kekuatan yang harus dimiliki masyarakat agar dapat digunakan untuk memberdayakan mereka. Nah, kekuatan-kekuatan apa saja yang dimaksud tersebut? Yang pertama adalah kekuatan atas pilihan pribadi, ya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan dengan pilihan-pilihan yang dia miliki, gitu ya. Entah dia bisa memiliki pilihan dari keterampilannya, kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri gitu ya. Yang kedua adalah memiliki kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri gitu ya, memiliki kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Yang keempat, kekuatan kelembagaan, bagaimana lembaga-lembaga di sekitar masyarakat tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan masyarakatnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kekuatan sumber daya ekonominya. Jelas ini adalah hal yang terpenting gitu ya, karena ekonomi ini menjadi basic dalam maju atau tertinggalnya suatu masyarakat tersebut ya. Dan terakhir adalah menurut Jim Life ini kekuatan dalam kebebasan reproduksi, artinya kembali memproduksi hal-hal yang bisa memajukan masyarakat tersebut. Misalnya memproduksi apa yang kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Contohnya misalnya ada suatu masyarakat yang sudah memiliki sumber daya alam yang cukup lumayan subur. Nah, bagaimana supaya produksinya itu lebih meningkat, berhasil guna, sehingga perlu ada suatu upaya diberdayakan kembali ya masyarakat tersebut ya. Nah, itu dasar mengapa adanya pemberdayaan komunitas ya. Nah, berikutnya faktor lain selain adanya kelemahan atau ketidakdayaan powerless tadi, yaitu adanya suatu ketimpangan ya, yang meliputi ketimpangan struktural, ketimpangan kelompok, ketimpangan personal. Ya, seperti yang materi kemarin ya, yaitu adanya berbagai ketimpangan-ketimpangan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi tertinggal atau menjadi bahkan kalau tidak segera diatasi akan menjadi suatu masalah sosial ya. Nah, upaya pemberdayaan masyarakat lemah dapat dilakukan dengan 3 strategi ya. Yang pertama adalah pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga. Nah, ini adalah mungkin pihak pemerintah yang lebih berwenang ya
dalam memberdayakan upaya pemberdayaan masyarakat ini. Yang kedua yaitu pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik, ya. Yang ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran, ya. Oke. Nah, ada beberapa selain tadi upaya-upaya apa, sekarang prinsip-prinsip dasar pemberdayaan komunitas, ya. Di sini ada pemberdayaan komunitas memerlukan break even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya. Meskipun berbeda dengan organisasi bisnis, di mana dalam pemberdayaan komunitas itu keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. Ya, jadi artinya ini untuk masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat, ya, tidak bersifat orientasinya bisnis gitu. Dimana kalau masyarakat itu berkembang, maka keuntungannya itu terus harus dikembangkan kembali untuk masyarakat tersebut kembali. Jadi terus didistribusikan. Nah, kedua adalah pemberdayaan komunitas memerlukan break even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, ya, diperoleh kembali dalam melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Setelah didistribusikan, terus kembali melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi yang asalnya diberdayakan masyarakat tersebut atau warga masyarakat tersebut, maka masyarakat yang sudah berkembang harus dia mengambil peran aktif, berpartisipasi aktif, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada anggota warga masyarakat yang lainnya. Ngerti nggak ya maksudnya? Misalnya si A itu aslinya belum berdaya, terus diberikan program pemberdayaan. Setelah diberikan pemberdayaan berhasil, si A tersebut sudah bisa mandiri. Nah, pada saat dia sudah bisa mandiri, maka dia harus mengambil peran aktif untuk memberdayakan si B, si C, dan sebagainya. Itu ya maksudnya. Oke, nah ketiganya, dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas ini, kegiatan pelatihan itu merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari unsur pembangunan fisik. Artinya dalam pemberdayaan masyarakat tersebut atau warga masyarakat tersebut harus melalui suatu kegiatan yang bersifat pelatihan, ya, diklat gitu ya, pendidikan dan pelatihan, ya. Nah, berikutnya di sini dalam implementasinya usaha pemberdayaan harus memaksimalkan sumber daya khususnya dalam hal pembiayaan, ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus ada dalam suatu pemberdayaan komunitas. Dan terakhir, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro, ya. Itu prinsip-prinsip yang harus ada dalam prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam pemberdayaan komunitas. Nah, apa sih manfaat pemberdayaan komunitas? Kenapa perlu adanya pemberdayaan komunitas? Karena manfaatnya itu begitu besar, ya. Dari pemberdayaan komunitas ini adalah kemungkinan perkembangan dan penggunaan bakat atau kemampuan terpendam dari setiap individu. Jadi setelah ada potensi-potensi yang ada dalam individu itu harus dikembangkan gitu ya, sehingga potensi individu tersebut bisa berjalan maksimal, ya. Contohnya di sini ada nih warga masyarakat yang sudah memiliki potensi kain tenun, ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan kearifan lokal nih, ya. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat di daerah mana ya, ini yang terkenal kain tenunnya, mungkin di Sumatera Utara, ya. Batak itu kan terkenal kain ulosnya. Nah, ini mungkin dengan adanya potensi ini, maka dengan pemberdayaan komunitas ini harus lebih dikembangkan, sehingga tujuannya adalah diharapkan hambatan-hambatan yang ada itu bisa dapat dihilangkan, ya. Garis demarkasi disingkirkan dan deskripsi pekerjaan yang menghalangi dapat dikesampingkan. Artinya bagaimana bisa dapat dimaksimalkan potensinya, ya. Oke. Makanya perlunya
Makanya manfaat pemberdayaan komunitas itu sangat besar ya dalam meningkatkan suatu masyarakat ya. Nah, di sini ada ruang lingkup pemberdayaan komunitas. Nah, dalam pemberdayaan komunitas itu apa saja sih ruang lingkupnya ya yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau masyarakat. Di sini ada mencangkup berbagai program pemberdayaan. Pertama yang terpenting dan paling utama adalah pemberdayaan ekonominya ya. Kedua adalah pemberdayaan politik, ketiga pemberdayaan sosial budaya, dan keempat adalah pemberdayaan lingkungan ya. Nah, dari situ maka pemberdayaan itu akan diambil mana pemberdayaan yang menjadi suatu prioritas. Apakah harus pemberdayaan ekonomi dulu di daerah tersebut, atau daerah tersebut perekonomian sudah meningkat, sudah lebih baik, maka lebih berkembang kepada pemberdayaan lingkungannya ya. Itu yang disampaikan pada materi pemberdayaan komunitas, di mana nanti minggu depan lebih diarahkan pemberdayaan komunitasnya itu yang berbasis kepada kearifan lokal ya. Nanti mungkin ada beberapa yang harus kalian kerjakan ya, bentuknya penugasan untuk melengkapi materi pemberdayaan komunitas yang Ibu sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu tugas-tugasnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjadi pencari ilmu yang bertujuan untuk lebih membuka wawasan kita dalam cara berpikir kita ya. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan selama pandemi COVID ini. Kita semuanya berdoa semoga segalanya cepat kembali normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh.